لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita nikmat istiqamah sehingga kita kelak mendapatkan nikmat di akhir hidup kita dengan husnul khatimah. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Melanjutkan pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah terakhir, yakni tegaknya syariat Islam setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Falamma istaqarra bil Madinati amara bi baqiyati syara'i'il Islami. Setelah beliau atau tatkala beliau hijrah di Madinah, kemudian Allah memerintahkan untuk menegakkan syiar-syiar syariat Islam, mithluz zakat, seperti zakat, was-saumi, puasa, wal haji, haji, wal jihad, berjihad, membela agama, memerangi kekufuran dan kemusyrikan, wal adhan, wal amri bil ma'rufi, wan nahyi 'anil munkar. yakni memerintahkan untuk perbuatan yang ma'ruf dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Wa ghairi dzalika min syara'i'il Islam, dan juga yang lainnya di antara yakni syariat-syariat Islam. Yaqulul muallif rahimahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah merahmatinya, lamma istaqarra, tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam, ai an-nabi, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, fil Madinatin Nabawiyah, yakni berada di kota Madinah An-Nabawiyah, amara bi baqiyati syara'i'il Islam, yakni Allah memerintahkan beliau dan kaum muslimin untuk menegakkan syariat Islam. Wa dzalika annahu fi Makkah da'a ila tauhid, di mana bahwa beliau di kota Mekah sebelumnya beliau mengajak manusia kepada tauhid. Itu sebagai pondasinya. Nahwa 10 sinin. Kemudian setelah itu selama 10 tahun beliau berada di Madinah. Selama 10 tahun beliau di Mekah. Beliau di Mekah selama 10 tahun setelah diperintahkan untuk berdakwah tauhid, berarti tahun ke-10 kenabian. Thumma ba'da dzalika furidat alaihi salawatul khams fi Makkah. Kemudian setelah itu Allah tabaraka wa taala mewajibkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk
melaksanakan atau menegakkan sholat 5 waktu, yakni di Makkah. Ya, setelah Isra dan Mi'raj berarti ya. Tsumma hajara ilal Madinah. Kemudian beliau hijrah, yakni ke Madinah. Walam tafrid alaihi az-zakatu walas siyamu walal hajju. Dan beliau dan Allah tidak mewajibkan atasnya zakat, puasa, haji, dan juga yakni yang lainnya di antara syariat-syariat Islam. Wa dhahiru kalamil muallif rahimahullah ta'ala, karena menurut zahir dari penulis atau penulis berpendapat anna zakata furidat aslan wa tafsilan fil Madinah, karena zakat itu yakni diwajibkan pada asalnya ketika beliau berada di Madinah. Walakin wa dhahaba ba'd ahli al-ilmi ila anna az-zakata furidat awalan fi Makkah. Akan tetapi sebagian dari ulama berpendapat bahwa zakat itu diwajibkan pertama kalinya berada di Mekah. Lakinnaha lam taqdir ansabiha wa lam yaqdir al-wajibu fiha. Akan tetapi sekalipun diwajibkan, belum ditentukan berapa jumlah nisabnya, yakni batas minimalnya, dan tidak ditentukan yakni ukuran-ukurannya yang wajib. Wa fil madinati qadarat al-ansab wa qadar al-wajib. Dan ketika berada di Madinah barulah ditetapkan berapa kadar nisab-nisabnya, dan juga ditetapkan ukuran berapa yang harus dikeluarkan. Wastadalla haula'i bi annahu ja'at ayatun tujibu zakat fi surati Makkiyah. Karena yang demikian ini didasarkan yakni atas ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan wajibnya zakat, yakni ketika beliau di kota Mekah, mithlu qaulihi ta'ala fi suratil An'am, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, yaitu pada ayat 141. Surah Al-An'am ayat 141, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman dalam ayat itu, wa atu haqqahu yawma hasadi. Boleh silakan dibaca lengkap langsung ya. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya, tidak sama rasanya. Makanlah dari buahnya yang bermacam-macam itu bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya dengan disedekahkan kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Ya. Wa atu haqqahu, dan berikanlah hak, yakni fakir miskin. Ini perintah secara umum yang bisa dikategorikan sebagai zakat, sekalipun belum ditetapkan berapa nisabnya. Wa mithlu qawlihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala yakni di dalam surah Al-Ma'arij pada ayat yang ke-24 dan 25. Surah Al-Ma'arij 70 ya. Kata Allah Jalla wa Ala berfirman, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum.
apa kata Allah Jalla wa Ala? Ayat berapa? Ayat 24-25. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Ya. Dan orang-orang yang di dalam harta mereka terdapat yakni hak orang-orang yang miskin, baik yang meminta atau yang tidak meminta. Wa ala kulli halin fastiqrar az-zakatu wa taqdiru ansabiha. Maka pendeknya bahwa ketika Nabi SAW berada di Madinah, bahwa penetapan zakat itu ditentukan yakni nisabnya, wa ma yajibu fiha wa bayani mustahaqqiha kana fil Madinah, dan tidaklah hal itu diwajibkan dan juga ditetapkan untuk siapa zakat itu melainkan di kota Madinah setelah beliau hijrah. Wa kadzalika al-adzan wal jumu'ah, demikian pula azan dan juga pelaksanaan salat Jumat itu baru dikerjakan di Madinah. Wa dhahiru anna al-jum'ata kadzalik lam tafrid illa fil Madinah, dan bahwasanya salat Jumat itu tidaklah diwajibkan melainkan ketika beliau setelah hijrah di Madinah. Li'anna al-adhan alladhi fihi da'watu lil jama'ati farrada fi sunnati tsaniyah fi sanati tsaniyah, dan adapun adzan yang berfungsi sebagai panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat maka diwajibkan ketika berada di kota Madinah pada tahun kedua, Hijriyah. Fa amma az-zakatu was-siyamu faqad farrada fi sanati tsaniyah minal hijrah, dan demikian pula yakni zakat, puasa, dan juga keduanya telah diwajibkan yakni pada tahun kedua Hijriyah. Wa ammal hajju falam yafrid illa fi sanati tasi'ah. Adapun haji tidaklah diwajibkan atas mereka kaum muslimin melainkan yakni ketika berada pada tahun ke-9 alal qaulir rajih min aqwali ahli al-ilm, wa dzalika hina kanat Makkah baladil Islam ba'da fatahaha fi sanati tsamina minal hijrah. Dan inilah pendapat yang terkuat dari perkataan atau pendapat para ulama bahwasanya haji itu diwajibkan ketika Mekah itu menjadi negeri Islam setelah pembukaannya, yaitu pada tahun ke-8 fi sanati tsamina minal hijrah, tahun ke-8 Hijriyah. Wa kadzalika al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, demikian pula perintah yakni untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, wa ghairihi ma min asy-syara'i adh-dhahirah kulluha furridat fil Madinah ba'da istiqrarin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Demikian pula amar ma'ruf nahi munkar dan syariat-syariat yang lain ditegakkan semuanya diwajibkan setelah Nabi berada di Madinah dan beliau setelah menetapkan semua itu. Wa iqamatud daulatil islamiyyati fiha, semua itu ditetapkan setelah tegaknya daulah Islamiyah di kota Madinah. Daulah Islamiyah berarti negara Islam atau pemerintahan Islam.
Kemudian akhadha ala ashras sinin. Kemudian beliau tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Wa ba'daha tuwfiya salatullahi wassalamuhu alaihi. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Beliau meninggal dunia yakni pada tahun yang ke-11 Hijriah, setelah beliau melaksanakan haji wada pada tahun ke-10 di bulan Dzulhijjah. Akhadha ayun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra sinina ba'da hijratihi. Beliau berada di kota Madinah selama 10 tahun setelah hijrahnya. Falamma akmalallahu bihid din wa atamma bihin ni'matu 'alal mu'minina ikhtarahu Allahul jawarihi. Maka tatkala setelah Allah menyempurnakan agamanya dan mencukupkan nikmatnya, yakni atas orang-orang mukmin, dan Allah telah memilihnya, maka setelah itu Allah tabaraka wa ta'ala yakni mewafatkannya birafiqil a'la minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin, di mana Allah mempertemukannya dengan teman-temannya yang tinggi, dengan teman-temannya yang tinggi. Ini ketika beliau meninggal itu, beliau sempat mengucapkan ma'a rafiqil a'la. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha hendak meruqyahnya, maka Nabi menolak, tidak mau diruqyah oleh Aisyah, disingkirkan tangannya Aisyah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalimat Allahumma ma'a rafiqil a'la. Beliau berharap bertemu dengan teman-temannya yang tinggi. Minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin, yaitu teman-temannya di kalangan para nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang yang saleh. Ini teman yang baik ya, teman yang kedudukannya tinggi. Maka di dalam surah An-Nisa Allah Jalla wa'ala berfirman menyebutkan tentang teman yang paling baik itu 4 kelompok. Sebagaimana Allah katakan, wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Apa kata Allah? Surat apa, Ustaz? Belum dikasih tahu. Surat An-Nisa 4 ayat 69. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang solih. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Iya. Jadi ar-rafiqul a'la, teman yang baik itu yakni para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Di situ disebutkan wa hasuna ulaika rafiqa.
Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Maka ucapan Nabi di akhir kalimatnya yakni ma'al rafiqil a'la, bersama teman-teman yang tinggi. 4 kelompok manusia itulah yang memiliki kedudukan yang tinggi. Fabtada'a bih al-maridu salatullahi wassalamu alaihi fi akhir syahri safar wa awwalu syahri rabi'il awwal. Maka beliau mulai sakit. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yakni sakit pada akhir bulan Safar. Akhir bulan Safar. Dan juga wa awwalu syahri rabi'il a'la, dan juga di awal bulan Rabiul Awal menjelang wafat beliau. Jadi beliau itu enggak pernah sakit sama sekali kecuali menjelang wafatnya. Dan beliau sakitnya di penghujung bulan Safar, bulan yang kedua, dan di awal bulan yang ketiga, yaitu bulan Rabiul Awal. Wa kharaja ila an-nasi 'asiban ra'sah. Beliau keluar yakni menghadap atau menemui manusia. Fasa'adal mimbar, dalam kondisi sakit ya ketika itu. Kemudian beliau menaiki mimbarnya. Wa tashhidu wa kana awwalu ma takallama bi ba'da dhalik an istighfara lisyuhada. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam yang pertama kali diucapkannya setelah beliau yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat, yakni bahwasannya beliau memintakan ampun kepada para syahid, orang yakni para syuhada, alladzi qatalu fi ahadin, yang mereka yakni telah terbunuh, allazi qutilu fi Uhudin, yang dulu pernah terbunuh di yakni perang Uhud. Tsumma qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, inna 'abdan min ibadillahi, sesungguhnya seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, khayyarahullahu, Allah telah memilihnya, bainad dunya wa baina ma indahu, yakni antara dunia dan apa yang ada pada sisi Allah. Fakhtaru ma indallah, maka dia memilih apa yang ada pada Allah. Ini kalimat yang diucapkan Nabi yang penuh dengan makna ya. Beliau mengatakan bahwasanya seorang hamba di antara hamba-hamba Allah, Allah telah memberinya pilihan, yakni antara dunia dan apa yang ada pada sisinya. Maka hamba itu memilih apa yang ada pada sisinya. Ini yang dimaksud hamba di sini siapa kira-kira? Iya, beliau sendiri diberi pilihan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini ucapan beliau, yakni sebelum beliau wafat, ketika beliau naik ke atas mimbar. Tapi enggak semua orang faham dengan ucapan ini. Enggak semua orang faham. Karena beliau tidak menyebutkan diri beliau. Dia menyebutkan inna 'abdan min ibadillah. Jika seorang hamba di antara hamba Allah, khayyarahullahu
Allah telah memberikan pilihan kepadanya bainad dunya, antara kehidupan dunia, wa baina ma indahu, dan apa yang ada pada sisinya. Fakhtaru ma indallahi, maka dia memilih apa yang ada pada sisinya. Itu hamba Allah, itu mesti begitu. Jika dia diberi pilihan antara dunia dan akhirat, maka seorang hamba Allah pasti akan memilih akhirat. Hamba Allah, ya kan? Nah, Nabi mengucapkan di awal, yakni sebagai hamba Allah. Fafahamaha Abu Bakrin radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar radhiyallahu taala anhu lah yang memahami ucapan itu. Karena beliau sahabat dekat, ya. Orang dekat beliau, ngerti apa yang diucapkan Nabi, kalimat itu apa maksudnya. Abu Bakar tahu bahwa beliau ini nggak akan lama lagi. Fabaka, maka beliau menangis. Abu Bakar menangis. Waqal, kemudian beliau mengucapkan kalimat bi abi wa ummi, bi abaina wa ummatina wa abnaina wa anfusina wa amwalina. Kemudian Abu Bakar mengatakan, demi bapakku, ibuku sebagai tebusanmu, bi abaina, dan juga demi bapak-bapakku, wa ummahatina, ibu kami, anak-anak kami, dan demi jiwa-jiwa kami, harta kami. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Bakar, ala rusulika ya Abu Bakrin, ada apa dengan kau wahai Abu Bakrin? Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, inna amanan nas alayya fi sahbatihi wa mali Abu Bakrin walau kunta muttakhidan khalilan ghaira rabbi lattakhadat Abu Bakrin walakin khillatul Islam wa mawaddatihi. Sesungguhnya manusia diberikan amanah. Aku telah diberikan amanah oleh Allah, yakni untuk membimbing manusia, menemani, bahwasannya aku telah diberikan amanah, yakni di dalam urusan teman-teman dan harta. Wa Abu Bakrin, sekiranya aku diperbolehkan untuk menjadikan yakni kekasih, maka niscaya kekasihku adalah yakni Abu Bakar. Latakhadat Abu Bakrin, niscaya aku akan menjadikan kekasihku selain dari Rabbku, yakni khalilan ghaira Rabbi, kekasih selain Rabbku. Latakhadat Abu Bakrin, niscaya aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai yakni kekasihku. Walakin, akan tetapi, khullatul Islami mawaddatihi, tetapi aku mencintainya semata-mata karena kecintaanku di dalam Islam. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari, ya.
di bab ya, digital mungkin, dalam bab pembahasan tentang masjid. Jadi Nabi SAW beliau mengatakan sekiranya diperbolehkan untuk menjadikan kekasih selain Rabbku di antara manusia, maka niscaya akan aku jadikan yakni Abu Bakar sebagai apa? Kekasih. Tetapi beliau SAW mengatakan walakin Qullatul Islami wa mawaddatihi, tapi kecintaan itu semata-mata karena yakni kecintaan berkaitan dengan Islam. Wa amara Abu Bakrin ayyusalliya bin nasi, kemudian beliau setelah itu memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami atau melaksanakan sholat, menjadi imam. Walamma kana yaumul itsnain ats-tsani 'ashar aw ats-tsalits 'ashar min syahri Rabi'il Awwal min as-sanatil hadiyati 'ashara min al-hijrati ikhtarahu Allah li jawarihi. Maka setelah itu tatkala beliau berada yakni pada hari Senin, yakni pada tanggal 12 atau 13 ya. Di sini enggak pasti. Kalau tidak tanggal 12 yaitu tanggal 13 pada bulan Rabiul Awal. Yakni pada tahun yang ke-11 Hijrah. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mewafatkan beliau. Pada saat itu ja'ala yadkhulu yadahu fi ma'in 'indahu. Beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala menjelang kematiannya, beliau memasukkan tangannya ke dalam air, wa yamsahu wajhahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap wajahnya. Ini menjelang detik-detik beliau wafat. Wa yaqul, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada ilah sesembahan yang hak kecuali Allah. Inna lil mauti sakarat, sesungguhnya dalam kematian itu ada sekaratnya. Thumma syakhsun basarahu nahwas sama, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menghadapkan wajahnya ke arah langit, mengarahkan pandangannya ke arah langit. Waqal, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat Allahumma fir rafiqil a'la, wahai Allah bersama teman yang maha tinggi. Allahumma fir rafiqil a'la. Ini juga hadisnya dikeluarkan dalam Sahih Bukhari, yakni tentang sakitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 36:15 udah ketemu. Coba boleh dibaca, silakan. Lengkap ya supaya berurutan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW duduk di atas mimbar lalu bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang Allah telah ditawarkan kepadanya untuk memilih
antara dunia dan apa yang ada di sisinya. Lalu hamba tersebut memilih apa yang ada di sisi Allah. Maka tiba-tiba Abu Bakar menangis lalu berkata, kami tebus Anda dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami. Kami menjadi heran kepadanya. Orang-orang berkata, perhatikanlah orang tua ini. Rasulullah SAW mengabarkan tentang seorang hamba yang Allah ditawarkan kepadanya perhiasan dunia dan apa yang ada di sisinya. Lalu orang tua ini berkata, kami tebus Anda dengan bapak-bapak dan ibu-ibu kami, dan ternyata hamba yang diminta memilih itu adalah Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar adalah orang yang paling memahami tentang beliau. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di hadapanku dalam persahabatannya dan hartanya adalah Abu Bakar. Dan seandainya aku boleh mengambil kekasih selain Rabbku, tentulah Abu Bakar orangnya. Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam. Sungguh tidak ada satupun pintu di dalam masjid yang tersisa, melainkan akan tertutup kecuali pintunya Abu Bakar. Baik. Belum sampai saat menjelang kematiannya, nggak ada ya? Hadis yang lain panjang. itu ya. Panjang ini. Baik, terakhir bahwasannya Nabi SAW mengucapkan apa tadi? La ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Kemudian beliau menghadap wajahnya kemana? Langit. Ke arah langit. Kemudian beliau mengatakan apa? Allahumma fir rafiqil a'la. Wahai Allah, bersama teman yang maha tinggi. Fatuwfiya dzalikal yaum, maka beliau wafat pada hari itu. Fattaraban nasu lidzalika wa haqqa lahum ay yattaribu. Maka pada saat itu kaum muslimin berduka dengan peristiwa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak terima dengan kematian itu. Seakan-akan masa Nabi mati gitu ya. Kenapa? Karena saking cintanya kepada Nabi, nggak percaya kalau Nabi itu sudah wafat. Hatta jaa Abu Bakrin, hingga datanglah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, fasa'adal mimbar, kemudian beliau menaiki mimbar, fahamidallaha wa athna alaihi, kemudian dia memuji Allah dan menyanjungnya. Summa qala, kemudian beliau mengatakan, amma ba'd, fa inna man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Maka sesungguhnya barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Wa man kana ya'budullaha fa innallaha hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah maha hidup, tidak akan pernah mati. Thumma qara'a, kemudian beliau membaca ayat dalam surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Apa kata Allah? Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Sudah masuk ya? Sudah. Mau silakan.
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله enam 6029. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, jadi tadi kaum muslimin sempat yakni tidak percaya akan kematian atau wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala. Siapa yang mengatakan Muhammad telah mati, awas. Bahkan ada yang mengatakan akan kutebas batang lehernya. Ya, enggak. Intinya Umar ibnul Khattab bahwa beliau tidak percaya akan kenyataan pada hari itu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau begitu cepat meninggalkan kaum muslimin. Padahal beliau ya tidak mendapati sakit yang sangat keras gitu, tidak ya. Sakitnya ya cukup biasa. Artinya tidak seperti kalau orang yang terkena mungkin barangkali tusukan pedang ya karena perang atau bagaimana enggak. Walaupun kita tidak tahu sakit yang beliau derita itu seperti apa sakitnya. Ya, yang jelas bahwa sakit beliau itu pernah dibandingkan dengan sakitnya orang biasa kita ini berlipat-lipatnya sakitnya beliau itu, berlipat-lipat sakit. Coba dibuka di Bukhari 1657 atau 58 itu. Bukhari KBC. Satu 67. Tentang musibah kan? Mandi. Hah? Mandi. Mandi apa? Coba. Cuman mandi saja. 1657 ya. Oh, 1600. 1657 ya. Penyakit.
Iya. 1657, 1658. Oh iya. Dua itu. Iya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap kali orang Islam mendapat malapetaka, Allah mengampuni dosanya karena malapetaka itu, bahkan yang disebabkan oleh terkena duri. Terus Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, saya masuk ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang menderita sakit. Nah, itu sakit beliau yaitu menjelang wafatnya itu, ya. Siapa tadi yang masuk ke kamar beliau? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Terus Beliau saya raba dengan tangan saya, lalu saya berkata, ya Rasulullah, penyakit Anda amat berat. Rasulullah SAW menjawab, benar, penyakit saya sama dengan penyakit dua orang di antara kamu. Nah, berarti penyakit Rasulullah Lebih berat. Berapa kali lipat? 2 kali lipat penyakit orang biasa, ya. Cuman beliau ya 1 kali itu aja menjelang wafat beliau sakit. Kemudian saya berkata, demikian itu karena Anda mendapat pahala 2 kali lipat. ya, karena sesuai dengan tingkat penderitaan yang dialami maka pahalanya pun demikian. Baik. Jadi itu sakit Rasulullah SAW. Cuman manusia tidak mengerti tentang keadaan beliau yang sebenarnya. Dan yang kedua, tentang ucapan beliau waktu naik mimbar itu, yang paham itu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Makanya ketika nggak lama beliau meninggal, orang-orang seakan-akan tidak terima dengan kenyataan itu, terutama Umar bin Khattab. Lantas datanglah Abu Bakar As-Siddiq dan naik ke atas mimbar. Beliau berkhutbah memuji Allah, menyanjungnya, dan kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya siapa yang menyembah Muhammad, ketahuilah bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mati. Tetapi siapa yang menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau Abu Bakar As-Siddiq membaca surah Ali Imran 144. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Dan Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Yang telah berlalu beberapa rasul sebelumnya. Afa immata, apakah kalau dia mati, au kutila, ataukah dia terbunuh, inqalabtum, apakah kau akan berpaling atau berbalik ala aqabikum, ke belakang, artinya kembali murtad. Demikian pula yakni dalam surah Az-Zumar 39 ayat 30, Abu Bakar mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Apa kata Allah? 39:30. Oh, salah. Sesungguhnya engkau mayit, yaitu bakal Sesungguhnya kamu akan mati, dan sesungguhnya mereka akan mati pula. iya. Fashtadda buka'un nasi wa 'arafu annahu qad mata. Maka berhentilah tangisan orang-orang pada saat itu dan mereka kemudian menyadari bahwasannya beliau telah mati. Wa ghassala salawatullahi wassalamu alaihi fi thiyabi. Kemudian orang-orang memandikan beliau bersama pakaiannya, takrimanlah, untuk memuliakan beliau. Jadi pakaiannya enggak dilepas. Beliau masih pakai pakaian lengkap. Nah, kalau antum gimana kalau nanti mati? Kalau buka.
Kalau beliau dimandikan dengan pakaiannya sekaligus untuk apa? Memuliakan beliau. Tidak dibuka pakaiannya. Tsumma kufina bi thalathati athwabin. Kemudian beliau dikafani dengan 3 lapis kain. Yang salah satunya berwarna putih. Laisa fiha qamis, tidak ada padanya gamis, wala imamah, dan juga tidak diberi imamah. Ya cuma dibungkus 3 lapis kain putih, itu aja. Salah satunya adalah yakni kain yang bertekstur ya, hibra. Wa sallan nas alaihi irsalan biduni imamin, dan kemudian manusia atau orang-orang mensolatinya tanpa imam. Semuanya bareng menjadi satu. Nggak ada yang imam. Tanpa ada yang imam. Tapi kalau antum yang mati nanti mesti sholat jenazahnya ada apa? Ada imamnya. Ini beliau mensolati. Mereka mensolati bersama-sama. Tanpa ada seorang imam. Thumma dafana lailata arbi'a ba'da an tamuta. Kemudian beliau dimakamkan atau dikubur yakni pada malam keempat setelah kematiannya. Malam keempat setelah kematiannya. Mubayi'atul khalifah, karena dalam rangka untuk membaiat yakni khalifah min ba'dihi, setelahnya. Fa'alaihi min rabbihi afdhalas salatu wassalam, maka setelahnya beliau sallallahu alaihi wasallam dikubur, yakni setelah apa tadi? Membaiat khalifah. Siapa setelahnya yang dibaiat setelah itu menjadi khalifah? Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu dibaiat secara aklamasi oleh seluruh kaum muslimin, karena Nabi tidak memilih apa? Penggantinya. Nabi tidak memilih dan menunjuk siapa penggantinya. Yang kemudian oleh orang-orang Syiah di kalangan Rafidhah, Isna Asariyah, Imamiyah dianggap bahwa Nabi itu telah menunjuk Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi sebetulnya Nabi tidak menunjuk siapapun, dan Abu Bakar itu diangkat oleh kaum muslimin secara aklamasi. Ya. Dan setelah itu kaum muslimin dipimpin oleh khalifah yang pertama, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam. Jadi ini sedikit penjelasan singkat oleh muallif tentang bagaimana kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang wafatnya dan sampai setelah kematiannya. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. 409. Iya, silakan. Masalah kematian, apakah benar ada rumor yang mengatakan bahwasanya kalau orang meninggal itu sebelum meninggal itu kadang dikasih ada tanda-tandanya, apa seperti kelakuannya itu aneh, dan sebagainya. Terus yang pertama, yang kedua, untuk orang yang meninggal kalau dalam keadaan sakit itu kan memang ditakdirkan memang dalam keadaan sakit meninggalnya itu malaikatnya kan memang bisa menjadi bekerja waktu meninggal dalam keadaan sakit. Misalnya kalau pas orang itu bukan dalam keadaan sakit, pas waktu
mati gitu. Gimana apa mereka ini tetap mencabut nyawa apa rohnya itu di luar diri bagaimana dalam masalah semacam itu. Ya, baik. Jadi tidak ada dalil dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah bahwa seseorang itu akan mengetahui saat menjelang kematian. Nggak ada dalil yang menyebutkan tentang itu. Adapun tanda-tanda menjelang kematian itu relatif ya. Relatif. Tanda-tanda memasuki usia tua yang otomatis akan semakin dekat kepada kematian, semuanya tahu kan. Rambutnya berubah. Apalagi? Selain rambut berubah, mungkin pikun ya. Jadi dikembalikan min ardalil umur, seperti awal kejadiannya, seperti bayi lagi, lemah gitu kan. Tapi itu tanda secara umum gitu. Adapun detik-detik menjelang kematian tidak ada seorang pun yang tahu. Kalau ada orang berpendapat wong nek arep mati ku 40 dino sadurunge mati. Mayit. Kan ada kan keyakinan seperti itu kan? Itu mesti ada sesuatu atau hal-hal yang aneh gitu kan. Atau ada firasat tertentu. Nah itu tidak ada dalilnya seperti itu. 40 hari sebelum mati, 40 dino sadurunge mati ku wong ku wis mayit. Itu tidak ada dalilnya gitu. Ya kita tidak boleh berbicara tentang perkara yang gaib tanpa dasar ilmu. Dan ilmu tentang yang gaib itu sedikit. Kita nggak boleh. Kata Allah dalam surah Al-Isra ya. Al-Isra ayat 80 berapa ya? 86 kalau enggak 80 berapa? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. 85 silakan. Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah Muhammad, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Iya, karena kematian itu berkaitan dengan lepasnya ruh dari jasad. Kapan lepasnya kita tidak tahu. Artinya kapan kematian itu kita tidak tahu. Demikian pula di mana kita mati tidak ada yang tahu, Pak. Di mana kita mati nggak ada yang tahu. Dalam Sahih Bukhari ada 5 kunci yang gaib itu tentang salah satunya tentang kematian ya. KBC 545. Dari Abdullah bin Umar. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kunci yang gaib ada 5. Apa saja? Tidak seorang pun dapat mengetahuinya melainkan hanya Allah SWT. Jadi Allah yang tahu kapan dia mati, ya kan? Di mana dia mati. 1, apa saja? Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. 2. Tidak seorang pun yang mengetahui bayi yang ada dalam kandungan. La ya'lamu ahadun ma fil arham. Nggak ada yang tahu apa yang ada dalam kandungan seseorang. 3. Tidak seorang pun yang mengetahui
apa yang akan dikerjakannya besok. La ya'lamu ahadun madza taksibu ghada. Enggak ada yang tahu apa yang dikerjakan besok hari. 3, 4 sekarang. Tidak seorang pun yang mengetahui di bumi mana dia akan mati. Nah, ini dia. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Secara luas mungkin, apakah di Indonesia, apakah di Hong Kong, nggak tahu kita. Atau secara spesifik, apakah meninggalnya di rumah sakit, apakah di rumah, apakah di masjid, apakah di jalan, kita nggak tahu. Bisa jadi orang itu di masjid, di rumah sakit. Ternyata sampai di rumah sakit nggak mati-mati. Begitu dibawa pulang, mati. Ada nggak seperti itu? Ada. Di rumah nggak mati-mati. Begitu sampai di rumah sakit, mati. Ada nggak? Itu kan bumi. Bumi mana kita nggak tahu. Tentu bukan hanya tempat, tapi juga berkaitan dengan waktu. Seandainya kalau dia tahu tempatnya saja, bukan waktunya, tempatnya saja, orang akan menghindar kan? Konku matimu bakal nanggoni masjid. Loh, seneng. Malah mau keliru mikirnya apa? Kepingin umur dawa malah gak nang. Karena masjid-masjid, kenapa? Diberitahu bahwa matinya di masjid, malah ngado. Kan manusia gitu kan? Kalau seandainya orang tidak tahu waktunya, nggak apa-apa, nggak tahu waktu, tempatnya aja. Kon kok matimu nanggone jeding. Ya apa kira-kira? Menghindari jeding salawase berarti. Kados. Nek kados gak ngoyo, gak apa-apa ya kan? Jadi nggak mungkin gitu loh. Jadi tidak ada yang tahu di mana dan kapan dia mati, nggak ada yang tahu. Dan cara kematiannya nggak ada yang tahu caranya. Apakah dia sakit, apakah dia jatuh, apakah dibunuh. Tadi contohnya dia apa mau? Ditembak. Contoh kok cek serem mas ditembak ya kan. Contoh liane. Nah, apakah saat itu malaikat maut sudah ada? Kalau pas ditembak dia mati, ya malaikat maut ngenteni si jalo, si durung di Eksekusi. turun dia apa dipetek ya kan, saya ngenteni begitu jeder, kejet-kejet baru dicabutnya nyawanya. Gitu sudah ditunggu. Malaikat mau tahu ini. Tapi kalau orangnya itu ditembak, bukan waktunya mati, malakul maut ada nggak di tempat itu? Nggak ada. Makanya nih Arab nembak uang dele ono, malakul maut ono enggak? Gak ono ketane wae tak tembak gak mati, menter ketane. Ya, soalnya gak ono ketane. Tapi kalau malakul maut datang ke tempat itu dengan cara apapun pasti dia akan mati meskipun gak ono sing nembak, kalau sing ngaplok, kalau sing nonjok. Ya tahu mati, tahu mati jatuh. Bukan jatuh terus mati, bukan. Kadang dicabut ketika duduk, ketika berdiri, ketika berlari, dicabut, yang geblak setelah itu karena nggak ada nyawanya. Dan sering nggak terjadi seperti itu. Ketika baca Quran mati, ketika sholat mati, enak nggak? Enak. Ketika ngedrink mati, ya apa nih? Hancur, ya kan? Tergantung husnul dan su'ul khotimahnya, tergantung pada saat itu, saat ruh itu keluar sedang ngapain dia itu. Kalau sedang beramal soleh berarti husnul khotimah, kalau sedang bermaksiat su'ul khotimah. Dan malaikat tepat waktu akan mencabut, tidak akan pernah meleset, nggak akan bisa ditunda, dimajukan, diundur, nggak bisa. Walau 1 detik nggak bisa. Jadi kita nggak tahu saat waktunya dan kita tidak tahu di mana kita meninggal. Kalau para nabi diberikan seperti itu perjalanan hidupnya, itu karena kemuliaan, kedudukan mereka tinggi di hadapan Allah. Ya. Contoh lagi Nabi Yakub, ya kan?
Idza hadara Yaqubal maut, ketika Yakub mau meninggal, dikumpulno anaknya, kumpul gini. Lantas berwasiat, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang kau sembah setelah aku mati? Itu karena apa? Allah memberi kemudahan bagi dia. Siapa yang menggerakkan sampai berbicara seperti itu? Allah. Sampai ojo melok-melok. Ya kan? Ngelumpukno anake kabeh, ya kan? Mari ngono ngeki apa wasiat tibae gak mati. Apa sampean tau ngelumpukno awakku saiki sampai 3 tahun gak budal-budal. Tak pikir arep bagi warisan. Ya, jadi semua itu dimudahkan oleh Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi? Terakhir Pak Yudi. Akhirnya si tamu itu dengan bantuan Nabi Sulaiman yang bisa menggerakkan angin, dikirimnya tamu itu saya pakai negeri Cina. Setelah dari negeri Cina, tamu itu meninggal. Ini saya tanyakan berhubungan dengan tadi bahwa mengenai kepada waktu. Berarti kan si tamunya sudah tahu kalau Nabi Sulaiman mengatakan bahwa dia akan segera mati. Ya, itu cerita dari mana itu? Dari ini Pak. Ada yang Coba nanti. Bener apa enggak itu ceritanya? Baru dengar saya soalnya. Kalau yang benar itu ceritanya Malakul Maut sama Nabi Musa berdebat, ya. Malaikat maut datang ke Nabi Musa mau nyabut nyawa. Kon lapor ini, arep nyabut nyawa nih jenengan. Dikamplung Pak, sampai motoe complung. Ucul motoe. Akhirnya balik lagi ke Allah. Ya Allah, Kau menyuruh aku datang, yakni ke orang yang tidak mau mati. Itu Nabi Musa. Nah, itu pernah terjadi seperti itu. Ada hadisnya, ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita buka pas bahas masalah Musa. Akhirnya apa pesan dari Allah? Ya udah kalau begitu, Nabi Musa suruh meletakkan tangannya di atas sapi lembu, ya. Maka bulu yang berada di tangannya itu, yang tertutup oleh tangannya, sebanyak itulah nanti sisa usianya. Lumayan kan? Iya, sapi ini akeh ulune, wake ya kan? Tapi nggak tahu itu sapinya seperti apa itu kan? Nah datanglah kembali menyampaikan pesan itu, kemudian Nabi Musa diberikan tangguh sebanyak bulu yang tertutup oleh telapak tangannya. Nah, itu. Lumayan itu. Berarti itu memang ketetapan Allah. Berarti pada waktu itu datang ya belum saat kematian. Atau bisa jadi Allah menakdirkan dan merubah takdirnya. Allah sudah menakdirkan kemudian merubah takdirnya. Karena ada ayat yamhullahu ma yasha' wa yusbit. Allah ada kalanya menghapus ketetapan takdir dan menetapkannya kembali gitu. Jadi seperti itu. Kalau yang saya tahu riwayat itu Nabi Nah kalau yang Nabi Sulaiman kok baru kerumuh. Oh ya, ya wallahu a'lam. Baik, saya pikir cukup kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.